Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bimbel Aritmatika. Pada kesempatan ini saya akan berbagi pembahasan soal cara menentukan fx atau gx apabila fungsi komposisinya diketahui. Sebelum dimulai, jangan lupa adik-adik dukung channel Bimbel Aritmatika dengan cara subscribe, like, dan share. Semoga channel Bimbel Aritmatika dapat bermanfaat. Baik, kita mulai. Nomor 1, diketahui f bundaran gx sama dengan x pangkat 2 dikurangi 5x ditambah 10. Tentukan a. fx jika gx sama dengan x dikurangi 3. b. gx jika fx sama dengan x dikurangi 3. Oke, kita jawab yang A. Kita mulai dari fungsi komposisinya. F bundaran gx sama dengan x pangkat 2 dikurangi 5x ditambah 10. F bundaran G bisa ditulis f gx sama dengan x pangkat 2 dikurangi 5x ditambah 10. Di sini untuk yang A diketahui gx sama dengan x dikurangi 3. Oke, ini kita ganti x dikurangi 3. F x dikurangi 3 sama dengan x pangkat 2 dikurangi 5x ditambah 10. Adik-adik perhatikan di sini belum fx. Kita bisa kerjakan dengan dua cara. Oke, kita akan kerjakan dua cara. Saya yang pertama menggunakan tanpa inverse gitu ya. Caranya kita akan rubah ruas kanan ada bentuk x dikurangi 3. Kita berfokus pada x-nya. Oke, kita mulai yang x pangkat 2. X pangkat 2 ini munculnya diperoleh dari mana? Yaitu dari x dikurangi 3 dipangkatkan 2. Kalau x dikurangi 3 kita pangkatkan 2 sama dengan x pangkat 2 dikurangi 6x ditambah 9. Lihat adik-adik, di sini sudah muncul x pangkat 2 gitu ya. Jadi ini kita rubah sama dengan dalam kurung x dikurangi 3 dipangkatkan 2. Tapi ini ternyata kalau dijabarkan menjadi sepanjang ini. Padahal aslinya negatif 5x ditambah 10. Di sini muncul negatif 6x ditambah 9. Berarti supaya tetap negatif 5x berarti ini ditambah x. Kemudian supaya tetap 10, ini 9 ditambah 1. Oke, untuk yang depan sudah ada bentuk x dikurangi 3. Sekarang x-nya. X-nya diperoleh dari mana? Dari x dikurangi 3. Itu ya, sudah muncul x. Berarti yang ini masih tetap, tinggal diganti ini. Ditambah x dikurangi 3. Nah, aslinya plus 1, berarti supaya tetap plus 1, di sini tinggal ditambah 4. Oke, sekarang ruas kanan sudah dalam bentuk x dikurangi 3 gitu ya. Kalau x dikurangi 3 saya ganti dengan A, maka FA sama dengan, ini kita ganti A pangkat 2 ditambah A ditambah 4. Kemudian fx-nya bagaimana? Tinggal A-nya diganti x. Fx sama dengan x pangkat 2 ditambah x ditambah 4. Oke, sudah ketemu fx-nya. Sekarang kita pakai cara 2 adik-adik. Cara kedua tentu saja juga harus ketemu sama ini ya. Dari cara pertama tadi kita ketemu ini. Langkah sampai di sini masih sama. Sekarang untuk cara kedua ini kita gunakan inverse. Caranya kita mulai dari sini. Ini kita misalkan A. X dikurangi 3 sama dengan A. X sama dengan A ditambah 3. Nah, ini kita ganti A ditambah 3. Untuk X dikurangi 3 sama dengan A. Berarti kita dapatkan FA sama dengan dalam kurung A ditambah 3 dipangkatkan 2 dikurangi 5 kali dalam kurung A ditambah 3 ditambah 10.
Oke, ini kita pangkatkan 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah 6A ditambah 9 dikurangi, ini distributif, 5A dikurangi 15 ditambah 10. Oke, kita dapatkan ini ya, yang bisa dioperasikan 6A dikurangi 5A, kemudian yang tidak ada A-nya, A kuadratnya masih sama dengan A pangkat 2 ditambah A ditambah 4. Sekarang adik-adik lihat, kalau A-nya diganti X, berarti menjadi Fx sama dengan X pangkat 2 ditambah X ditambah 4. Oke, ternyata sama ya. Silahkan adik-adik pakai cara yang pertama tanpa inverse atau cara yang kedua dengan inverse. Silahkan pilih mana yang termudah. Oke, sekarang kita yang B. Kita mulai dari fungsi komposisinya. F bundaran Gx sama dengan X pangkat 2 dikurangi 5X ditambah 10. Ini bisa ditulis F Gx sama dengan X pangkat 2 dikurangi 5X ditambah 10. Kemudian di sini yang diketahui Fx-nya untuk yang B. Berarti Gx ini masuk ke F. Artinya X-nya ini diganti Gx gitu ya. Berarti menjadi Gx dikurangi 3 sama dengan X pangkat 2 dikurangi 5X ditambah 10. Nah, adik-adik perhatikan di sini sudah muncul Gx. Jadi tidak perlu cara 1 atau cara 2 karena sudah muncul Gx, ini pakai cara biasa. Ini tinggal dipindah ruas ke kanan. Gx sama dengan X pangkat 2 dikurangi 5X ditambah 10 ditambah 3. Gx sama dengan X pangkat 2 dikurangi 5X ditambah 13. Oke, sudah ketemu. Nomor 2, diketahui F bundaran Gx sama dengan 2X pangkat 3 dikurangi 12X pangkat 2 ditambah 20X. Tentukan A. Fx jika Gx sama dengan 2x ditambah 4. B. Gx jika Fx sama dengan x dikurangi 2. Oke, kita jawab yang A. Kita mulai dari fungsi komposisinya. F bundaran Gx sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 12x. Dikurangi 12x pangkat 2 ditambah 12x. Ini bisa ditulis Fgx sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 12x pangkat 2 ditambah 20x. Kemudian di sini yang A diketahui Gx. Kita masukkan sini ya. F 2x ditambah 4 sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 12x pangkat 2 ditambah 20x. Oke, di sini belum Fx. Berarti kita bisa gunakan ini menggunakan inverse atau tanpa inverse. Oke, saya akan menggunakan inverse saja ya. Ini kita misalkan A. 2x ditambah 4 sama dengan A. 2x sama dengan A dikurangi 4. X sama dengan A dikurangi 4 per 2. Oke. Sekarang X-nya ini kita ganti A dikurangi 4 per 2. Untuk yang 2x ditambah 4 ini kita ganti A. Jadi kita dapatkan FA sama dengan 2 kali dalam kurung A dikurangi 4 per 2 dipangkatkan 3 dikurangi 12 kali dalam kurung A dikurangi 4 per 2 dipangkatkan 2 ditambah 20 kali dalam kurung A dikurangi 4 per 2. Oke. Untuk memangkatkan 3, adik-adik ingat bentuk ini ya, supaya lebih cepat gitu ya. A dikurangi B dipangkatkan 3 sama dengan A pangkat 3 dikurangi 3 kali A pangkat 2 kali B ditambah 3 kali A kali B pangkat 2 dikurangi B pangkat 3 gitu ya. A-nya pangkatnya menurun, B-nya pangkatnya naik gitu ya, supaya mudah menghafalkannya.
Sekarang di sini A-nya A, B-nya 4 gitu ya. Oke, tinggal ikuti ini, kita dapatkan sama dengan 2 kali, ini adik-adik ya, A pangkat 3 dikurangi 12 ini dari mana? Dari 3 kali 4 gitu ya. A kuadratnya di sini juga A masih sama, berarti negatif atau dikurangi 12A pangkat 2 ditambah 48 ini dari 3 kali A-nya masih sama, B-nya 4 pangkat 2, 4 pangkat 2, 16, 16 kali 3, 48 itu ya, tambah 48A dikurangi B pangkat 3, yaitu 4 pangkat 3 dikurangi 64 per 8. Oke, kemudian dikurangi 12 kali, dalam kurung, ini kita kuadratkan, A pangkat 2 dikurangi 8A ditambah 16 per 4. Kemudian yang ini dicoret 10, berarti tinggal distributif. Ditambah 10A dikurangi 40. Oke. Kemudian ini 2 sama 8, kalau kita coret di sini ada 4. Ini sudah ada 4-nya, berarti ini tidak usah saya coret. Sama dengan A pangkat 3 dikurangi 12A pangkat 2 ditambah 48A dikurangi 64 per 4 dikurangi, ini saya kalikan distributif, 12A pangkat 2 dikurangi 96A ditambah 192 per 4, kemudian ditambah 10A dikurangi 40. Oke, di sini adik-adik lihat penyebutnya sudah sama, 4 gitu ya, tinggal yang bisa dioperasikan kita operasikan gitu ya. Oke, sama dengan A pangkat 3 dikurangi, ini ya, min 12 dikurangi 12, berarti dikurangi 24 A pangkat 2, kemudian 48A min sama min jadi plus, berarti ditambah 96A ditambah 144A, kemudian negatif 64 dikurangi 192, ini berarti dikurangi 256 per 4 ditambah 10A dikurangi 40. Oke, ini kita bagi 4 gitu ya, berarti ini sama dengan 1/4 A pangkat 3 dikurangi 6A pangkat 2 ditambah 36A dikurangi 64 ditambah 10A dikurangi 40. Oke, yang bisa dioperasikan kita operasikan, sama dengan 1/4 A pangkat 3 dikurangi 6A pangkat 2 ditambah 46A dikurangi 104. Oke, ini FA, Fx-nya bagaimana? Tinggal A-nya diganti X, jadi Fx sama dengan 1/4 X pangkat 3 dikurangi 6X pangkat 2 ditambah 46X dikurangi 104. Oke, Fx-nya sudah ketemu. Oke, selanjutnya yang B. Kita mulai dari fungsi komposisi. F bundaran Gx sama dengan 2 kali X pangkat 3 dikurangi 12X pangkat 2 ditambah 20X. Ini kita rubah penulisannya, F Gx sama dengan 2X pangkat 3 dikurangi 12X pangkat 2 ditambah 20X. Oke, yang B ini yang diketahui Fx-nya. Ini artinya Gx masuk ke F, berarti X-nya diganti Gx. Oke, Gx dikurangi 2 sama dengan 2X pangkat 3 dikurangi 12X pangkat 2 ditambah 20X. Kita pindah ruas, karena ini sudah muncul Gx-nya. Gx sama dengan 2X pangkat 3 dikurangi 12X pangkat 2 ditambah 20X ditambah 2. Nah, inilah Gx-nya. Oke, Gx-nya sudah ketemu. Oke adik-adik, sampai di sini dulu. Selamat berlatih, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton videonya.
Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.